Data sekolah terdiri dari identitas sekolah, lokasi sekolah, data pelengkap, dan kontak sekolah. Pertama, kita akan bahas mengenai identitas sekolah. Untuk identitas sekolah ini pada pendataan periode ini, data-data yang ada di sini datanya dikunci. Itu meliputi nama, NSS, NPSN, bentuk pendidikan, status sekolah, dan kabupaten kota. Apabila akan ada perubahan mengenai identitas sekolah ini, silahkan mengajukan ke CS Pusat. Nanti akan dirubahkan di server, dan apabila telah berubah di server ketika aplikasi melakukan sinkronisasi, maka data ini akan mengikuti data yang ada di server. Selanjutnya, lokasi sekolah. Untuk lokasi sekolah, pertama kita inputkan jalannya, lalu RT-nya, misalkan RT 2, lalu RW 4, nama dusunnya, misalkan di sini dusun Kasih, lalu kelurahan Andai, kode posnya, kecamatan. Untuk kecamatan, apabila misalkan kita di sini akan memilih Manokwari Selatan, caranya adalah sebagai berikut. Sesuai yang ada di sini, ketik nama kecamatan atau kabupaten kota yang dicari. Maka kita ketikkan Manokwari. Hal ini akan memfilter kecamatan atas nama Manokwari. Dan untuk kecamatan ini, apabila bertanda panah seperti ini, maka tidak diinput data ini dipilih. Kita pilih Manokwari Selatan. Lintangnya, masukkan sesuai koordinat sekolah, juga bujurnya. Itu untuk lokasi sekolah. Selanjutnya untuk data pelengkap, misalkan sekolah melayani kebutuhan khusus, netra, grahita ringan, dan lain-lain, silahkan dipilih jika ada. Jika tidak, dikosongkan saja. Lalu SK pendirian sekolah. Apabila sekolah ini telah berdiri, maka sekolah mempunyai SK-nya. Misalkan ini contoh. Lalu kita input tanggal SK pendirian. Caranya adalah mengklik icon kalender ini, lalu kita pilih bulannya dan tahunnya. Misalkan Januari, tahunnya 1982, lalu klik OK. Untuk memilih tanggalnya, kita pilih di sini di 1, berarti 1 Januari 1982. Itu caranya. Bisa juga diinput langsung, namun harus memperhatikan format dari pengisiannya. Status kepemilikan. Untuk status kepemilikan, ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, dan lainnya. Status kepemilikan ini berhubungan dengan luas tanah milik dan luas tanah bukan milik. Jika misalkan status kepemilikan adalah pemerintah daerah, maka luas tanah milik di sini adalah luas tanah milik pemerintah daerah tersebut. Jika ada tanah yang lain, maka luas tanah ini adalah yang selain milik pemerintah daerah tersebut. Begitu pula apabila yayasan, berarti luas tanah milik di sini adalah luas tanah milik yayasan. Lalu SK izin operasional. Silahkan dituliskan. Misalkan tanggal SK izin operasionalnya, sama pengisiannya, pilih bulannya, tahunnya, lalu pilih tanggalnya. SK akreditasi, kita isi. Lalu nomor rekening BOS.
Ini jelas nomor rekeningnya merupakan rekening sekolah yang digunakan untuk BOS. Lalu nama banknya, misalkan di sini isi cabang KCP-nya, rekeningnya harus atas nama sekolah. Pastikan ini merupakan atas nama sekolah. Lalu pilih MBS. MBS ini adalah manajemen berbasis sekolah, ya atau tidak, tinggal dipilih. Lalu luas tanah milik. Misalkan ada. Oke. Yang terakhir adalah kontak sekolah. Nomor teleponnya, jika tidak ada dikosongkan saja. Nomor faxnya, emailnya, misalkan lalu website jika ada diisi, jika tidak dikosongkan. Lalu kita simpan. Save. Akan muncul data sekolah berhasil diperbarui. Berarti itu tandanya data sekolah telah berhasil tersimpan.